Sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, komplotan Ramlan ini kemudian bergegas pergi meninggalkan rumah Dodi. Namun apes bagi Dodi Triyono, andai saja dia datang 10 menit lebih telat, mungkin keadaannya akan berbeda guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Swendi 12 dan terima kasih sudah berkunjung ke video ini guys. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah kasus perampokan di Pulau Mas yang terjadi pada tahun 2016 silam. Nah, perampokan ini sendiri menewaskan 6 orang. Salah satunya adalah Dodi Triyono, salah satu pengusaha sukses di Jakarta. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa teman-teman klik subscribe dan tekan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik atau kisah-kisah menarik dari saya. Oke guys, nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas. Ini dia, check this out. Dodi Triyono adalah seorang insinyur lulusan Universitas Indonesia. Dia berprofesi sebagai arsitek. Selain menjadi arsitek, Dodi juga adalah pengusaha yang sukses. Selain itu, Dodi yang juga menjabat sebagai Ketua RT 12 RW 16 Pulau Mas itu merupakan salah satu penggagas pembangunan perumahan elit di kawasan Jakarta Timur. Di rumah mewahnya itu, Dodi tinggal bersama ketiga anaknya, buah hati dari istri keduanya, beserta 2 sopir dan beberapa pembantunya. Pria 59 tahun ini mempunyai 6 orang anak. Masing-masing ada 3 dari istri pertama bernama Dewi, namun sudah bercerai. 3 anak berasal dari istri keduanya bernama Almianda Safira atau Pira juga sudah bercerai. Sedangkan istri ketiganya, Agnesia Kalangi, sedang hamil pada saat kejadian perampokan itu terjadi. Diketahui Dodi Triyono gemar mengoleksi mobil mewah yaitu Ferrari, Hummer, dan Lamborghini. Selain itu, Dodi Triyono juga dikenal mempunyai hubungan dekat dengan Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo. Bahkan, dia pernah makan bareng Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi baru menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun naasnya, Dodi Triyono harus meregang nyawa disekap di dalam kamar mandi rumahnya yang berukuran 2 kali 1 meter oleh perampok yang menyatroni rumahnya. Sedangkan dia adalah otak dari perampokan tersebut, bernama Ramlan Butar-Butar. Ramlan Butar-Butar adalah pria kelahiran Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ketika SMA, dia pindah ke Jakarta dan bersekolah di sana. Setelah lulus SMA, dia bekerja sebagai seorang supir taksi. Tetapi tidak hanya cukup sebagai seorang supir taksi, dia juga menyelingi pekerjaannya sebagai seorang perampok. Namun ternyata nasibnya tidak mujur dan pada tahun 2002 dia dipecat sebagai supir taksi dan semenjak itu dia tidak mempunyai pekerjaan tetap. Di kalangan teman-temannya, Ramlan Butar-Butar dijuluki si Kapten Pincang karena mengidap penyakit ginjal membuatnya berjalan sedikit pincang. Akan tetapi, walaupun berjalan pincang, di dunia hitam Ramlan dikenal bengis dan sadis. Dia tidak segan-segan melukai korbannya pada saat menjalankan aksinya. Selain itu, ternyata dari tahun 2001, Ramlan Butar-Butar sudah sering keluar masuk penjara. Walaupun demikian, tak pernah membuatnya jera untuk melakukan perampokan. Saking seringnya keluar masuk penjara membuat Ramlan Butar-Butar terkenal di kalangan polisi. Bahkan, ada sandi khusus yang diberikan oleh kepolisian kepada komplotan Ramlan ini guys, yaitu 365. Hal ini merujuk kepada pasal KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Komplotan Ramlan ini juga terkenal dengan julukan komplotan perampok Korea karena mereka sering merampok warga Korea yang tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya. Ternyata, sejak dia masih tinggal di kampung halaman, Ramlan Butar-Butar memang sudah sering terlibat dalam kegiatan rampok-merampok. Setelah merantau pun, dia masih melakukan pekerjaan tersebut. Pada saat dia melakukan perampokan di rumah Dodi Triyono, dia tinggal di Gang Kolong, Rawalumbu, Bekasi dan baru 2 tahun ngontrak di kontrakan 7 pintu tersebut. Di sana, dia hanya tinggal sendiri tanpa sanak saudara. Untuk membiayai kehidupan sehari-harinya, Ramlan bekerja sebagai sopir angkot K11 jurusan Terminal Bekasi, Bantar Gebang. Di lingkungan tersebut, dia dikenal sebagai pribadi yang sangat tertutup.
Dia jarang sekali bertegur sapa dengan warga di sana. Bahkan mungkin tidak pernah guys. Sepulang dia narik angkot, dia memarkirkan angkotnya di lapangan dekat kontrakannya. Kemudian setelah itu dia masuk ke dalam kontrakannya. Jadi dia tidak pernah berinteraksi dengan warga sekitar. Namun siapa sangka menjadi supir angkot mungkin hanyalah kedoknya saja guys, supaya dia bisa bebas memantau lingkungan sekitarnya. Sehingga kejadian memilukan itu terjadi kepada keluarga Dodi Triyono. Pada tanggal 26 Desember, tepatnya pada pukul 14.26, komplotan yang dipimpin Ramlan Butar-Butar ini datang ke rumah Dodi Triyono menggunakan mobil sewaan R3 putih. Perampokan itu berlangsung cukup singkat, kurang lebih 16 menitan. Ramlan yang mengenakan kaos putih langsung membuka pintu gerbang rumah yang memang tidak digembok dan langsung masuk disusul Erwin Situmorang dan Yuspani yang mengenakan jaket hitam dengan membawa senjata. Setelah masuk, Ramlan kemudian menodongkan senjata api ke seorang sopir Dodi Triyono untuk dibukakan pintu rumah. Setelah berhasil masuk, komplotan ini kemudian menodongkan senjata kepada semua penghuni di dalam rumah dan mengumpulkan mereka semua di suatu tempat. Ramlan dan komplotannya kemudian meminta salah seorang pembantu menunjukkan di mana kamar Dodi Triyono. Mendengar ada ribut-ribut di bawah, anak pertama Dodi yang bernama Diona Arika berusia 16 tahun kemudian keluar dari kamarnya yang berada di lantai 2 dan turun ke bawah. Namun naasnya, dia dihampiri oleh pelaku dan diseret dari tangga. Diona sempat dipukul menggunakan pistol yang dibawa oleh pelaku. Setelah mengumpulkan seluruh penghuni rumah, Ramlan dan komplotannya kemudian memasukkan para korbannya ke dalam sebuah kamar mandi berukuran 2 x 1 meter persegi tanpa ventilasi. Para korban diantaranya 3 anak Dodi, yaitu Diona Arika, Zanete Kalila, dan Dianita Gema, 1 orang teman Dianita yaitu Amelia Kalista, 2 orang sopir, dan 4 pembantunya. Setelah mereka berhasil menyekap para korbannya di dalam kamar mandi sempit tersebut, komplotan Ramlan ini bebas menggasak semua harta benda barang berharga milik Dodi Triyono. Sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, komplotan Ramlan ini kemudian bergegas pergi meninggalkan rumah Dodi. Namun apes bagi Dodi Triyono, andai saja dia datang 10 menit lebih telat, mungkin keadaannya akan berbeda guys. Pas sekali pada saat Ramlan dan komplotannya hendak pergi, ternyata Dodi Triyono juga baru sampai di depan gerbang rumahnya. Alpin Sinaga sang sopir yang menunggu di luar mencoba bersikap biasa saja. Hingga akhirnya Ramlan menyadari kedatangan Dodi Triyono dan membukakan pintu gerbang untuk Pak Dodi. Mobil Honda Jazz abu yang dikendarai Dodi Triyono masuk tanpa ada rasa curiga. Dan pada saat keluar mobil, mereka berdua langsung menodongkan senjata ke Dodi Triyono. Mereka langsung membawa Dodi ke kamar mandi di mana mereka menyekap korban sebelumnya. Kemudian, Dodi Triyono dimasukkan ke kamar mandi tersebut sehingga membuat kamar mandi kecil yang sebelumnya diisi 10 orang menjadi makin sesak dengan dimasukkannya Pak Dodi ke dalam. Mereka menutup pintu kamar mandi dan menguncinya dari luar. Ramlan kemudian mematikan lampu kamar mandi dan meninggalkan rumah Dodi Triyono pada pukul 14.42 dengan meninggalkan 11 orang terkunci di dalam kamar mandi sempit tanpa ventilasi udara. Hingga keesokan harinya, pada tanggal 27 Desember 2016, teman Diona yang bernama Sela datang ke rumah Dodi Triyono untuk mencari keberadaan Diona. Dikarenakan dari Senin sore, Sela tidak bisa menghubungi Diona, padahal Diona dan Sela sudah berencana untuk jalan-jalan pada Senin sore. Dan pada saat Sela sampai di rumah Dodi Triyono, pintu gerbang dan pintu rumah tidak terkunci guys. Dia sempat mencoba memanggil-manggil Diona namun tidak ada sautan, tidak ada yang menjawab. Dia kemudian memberanikan diri masuk ke dalam rumah tersebut. Nah, pada saat dia masuk, dia mendengar suara rintihan dari dalam kamar mandi kecil tersebut. Karena takut, Sela kemudian berlari keluar rumah dan meminta bantuan kepada security. Setelah mengadu ke security, akhirnya diputuskan untuk melapor ke polisi yang berada di pos Kayu Putih. Kemudian, polisi menemani Sela untuk mengecek keadaan Diona di rumah. Mendengar ada rintihan di dalam kamar mandi, akhirnya polisi bersama warga mencoba membuka paksa pintu kamar mandi yang terkunci dari luar. Setelah pintu didobrak, polisi bersama warga di lokasi kejadian terkejut saat melihat isi di dalam kamar mandi tersebut.
Di dalam kamar mandi itu terdapat 11 orang dalam kondisi yang cukup mengenaskan, bertumpuk satu sama lainnya. Para korban kemudian langsung dievakuasi, namun di antara 11 orang tersebut ada 5 orang di antaranya ditemukan sudah meninggal dunia, yaitu Dodi Triyono, Diona Erika putri pertama Dodi, Dianita Gema putri ketiga Dodi, Amelia Kalista teman Dianita, dan sopir Dodi yang bernama Yanto. Diduga mereka meninggal karena kehabisan napas. Sementara Tasrok yang juga merupakan sopir kedua Dodi meninggal saat sedang mendapat perawatan di rumah sakit. Jadi total korban yang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Sedangkan korban yang selamat adalah Zaneti Kalila anak kedua Dodi, Emi, Santi, Fitriani, serta Windy yang merupakan pembantu rumah tangga di rumah Dodi. Beruntung, di rumah Dodi Triyono terdapat beberapa kamera CCTV sehingga membuat polisi bisa mengetahui apa yang terjadi sebenarnya kepada para korban. Setelah kepolisian memeriksa rekaman kamera CCTV di rumah tersebut, akhirnya polisi berhasil mengenali seorang pria yang berkaos putih atas nama Ramlan Butar-Butar. Dia dikenali dikarenakan cara berjalannya yang pincang. Hanya berselang 1 hari setelah penemuan tersebut, polisi akhirnya berhasil menangkap Ramlan dan Erwin di kediamannya di Gang Kalong, Bojong, Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat pada pukul 15.00. Saat penangkapan, mereka berdua mencoba melawan dengan menyerang petugas dengan senjata tajam, sehingga membuat polisi harus mengambil keputusan tegas dan terukur dengan menghadiahi timah panas pada kaki Ramlan dan Erwin. Dalam penangkapan dramatis itu, akhirnya Ramlan Butar-Butar harus meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit karena kehabisan darah setelah mendapat timah panas di kedua kakinya akibat mencoba melukai petugas. Dan malam harinya, Alvin Sinaga juga berhasil diamankan polisi di daerah Bekasi. Sedangkan Ius berhasil ditangkap di Medan, Sumatera Utara pada Minggu 1 Januari 2017. Dan pada 17 Oktober 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan hukuman mati bagi ketiga terdakwa, sesuai dengan tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum. Nah, itu dia guys sedikit kisah tentang perampokan Pulau Mas yang terjadi 2016 silam, yang menimpa seorang pengusaha sukses asal Jakarta. Nah, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus tersebut ya guys. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.